Baik, selamat malam Bapak dan Ibu sekalian. Malam. Eh, kita sudah bersama pada malam hari ini. Selamat datang, selamat bertemu di ruang Zoom ini. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada malam hari ini kita bersama untuk berkoordinasi ya dalam kerangka rapat kerja bagaimana kita sudah disahkan sebagai pengurus yang baru untuk periode 2025-2030. Dan malam hari ini kita bersama-sama untuk eh, melaksanakan koordinasi dan juga dimungkinkan sebagai rapat kerja kita yang awal untuk bisa mempersiapkan rangkaian kegiatan kita sebagai pengurus pusat PPSKI. Sebuah kehormatan untuk bisa bersama Bapak dan Ibu semua di malam hari ini dan nanti rangkaian acaranya kita sampaikan sederhana. Setelah pembukaan ini nanti akan ada pengarahan dari Ketua Bapak Rizal, dilanjutkan nanti akan masuk ke sidang komisi yang mana nanti kita akan masuk dalam eh, breakout room dan berharap nanti setelah kurang lebih berapa Mbak Naning? 45 menit ya. Kemudian nanti kita akan masuk ke pleno dan simpulan di akhir. Untuk mengawali rangkaian kegiatan kita malam hari ini, mari kita awali dengan berdoa. Ya, berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, kita mulai. Berikan kelancaran. Amin. Dalam nama Bapa. Terima kasih, Bapak Ibu. Untuk selanjutnya, eh, kita akan mengikuti pengarahan dari Ketua Perkumpulan Pendidik Sains Kimia Indonesia kepada Pak Rizal. Waktu dan ruang dipersilahkan. Semoga. Siap. Makasih banyak, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, amma ba'du. Eh, Rekan-rekan pengurus PPSKI Pusat yang saya hormati dan saya banggakan, terima kasih atas kesediaan meluangkan waktunya untuk kita bersama-sama berkumpul secara virtual dalam kegiatan rapat kerja dan konsolidasi perdana di kepengurusan kita. Untuk mempersingkat waktu, saya langsung saja izin share screen boleh ya, Mas? Ya, monggo. Oke, sebelum saya masuk ke slide di PPT yang saya siapkan tadi habis asar, eh, mungkin ini awal yang cukup baik ya untuk kita bisa memulai tidak terlalu sebetulnya molor sih. Kalau saya pengennya tuh kita mulai betul-betul jam 18.30 tapi ya kita maklumi bersama karena ini adalah perdana kita memulai meeting yang biasanya dimulai setelah Isya. Kemudian kadang mulainya tuh setengah 9 malam. Nah sekarang kita bisa lebih awal. Mhm. Oke, jadi kali ini saya membawa tema membangun sinergi dan menguatkan kolaborasi untuk masa depan organisasi. Nanti mohon tidak dibully kalau pemaparannya tidak baik, Mbak Anis ya. Kita bully. Atau Oke, kita sepakati kita bully aja. Ya, harus, harus. oke. Nah, sebagaimana yang kita maklumi bersama bahwa yang namanya kolaborasi itu mengubah perbedaan menjadi kekuatan. Di sini kita beda-beda. eh, ada perwakilan dari barat, juga ada perwakilan dari timur. Kemudian instansinya juga berbeda-beda, ada yang dari SMK, SMA maupun MA. Lalu keberagaman yang lainnya pun
banyak di kepengurusan ini, apalagi di keanggotaan. Maka dari itu, perbedaan yang ada itu kita kolaborasikan. Tentunya kita gabung-gabungkan yang baik-baiknya, sehingga menjadi suatu kekuatan. Dan apabila ada suatu sinergi, maka kita bisa mengubah potensi dari kita masing-masing supaya bisa mencapai pencapaian. Ini ada eh, daftar isi dari slide yang akan saya paparkan, mulai dari mini history, PPSKI, kemudian visi, misi, dan strategi, lalu ada analisis SWOT dan POAC-nya, kemudian rancangan program kerja, serta berakhir di rencana aksi nyata. Teman-teman kenal dengan ini ya, tentunya. Yes. Eh, Oh dong. Tanpa beliau, kita nggak mungkin ngumpul seperti ini. Tanpa adanya Pak Urip, kita nggak mungkin bisa bersama seperti ini. Hmm. Beliau menginisiasi organisasi ini jauh sebelum COVID. Kemudian kita semakin kuat pada saat COVID, karena pada saat COVID itulah eh, ya satu-satunya tempat kita jalan-jalan adalah dunia maya. Hmm. Dan kalau orang lain, banyak organisasi yang mulai lahir dan tumbuhnya itu pada saat COVID. Sementara kita jauh sebelum COVID sudah dipersatukan. Organisasi ini bermula dari Asosiasi Guru Kimia Indonesia, AGKI. Mungkin barangkali di sini ada teman-teman yang ingin nostalgia dulu beberapa, kita sudah lumayan 13 tahunan ini. Mhm. Kenapa? Karena Pak Urip mulai postingan pertama saya scroll sampai bawah grup AGKI di Facebook itu dapatlah tanggal 16 Desember 2012. Dan ini postingan beliau tentang struktur hidrokarbon. Ada yang model zigzag, ada yang apalah segala macam, dan mengenalkan Chemscat saat itu. Lalu di sini ada, ini pointer saya kelihatan nggak? Kelihatan kok. Ya, Oke, jelas-jelas. di sini ada admin-adminnya, ada saya sendiri, ada Bang Fatir dari Maluku, lalu ada Mbak Anis, kemudian ada Kang Aang, dan ada Pak Urip sendiri. Nah, ini adalah pada saat kita melaksanakan kongres di Jakarta tahun 2017. Berarti 5 tahun usia grup di Facebook, kemudian kita baru kongres dengan nama tetap AGKI, Asosiasi Guru Kimia Indonesia. Lalu ini adalah akta notaris bahwa kita sudah berbadan hukum di tahun 2017. Kemudian kita membentuk grup Telegram saat itu. Membernya 1891, namanya masih AGKI. Kemudian setelah berganti nama menjadi PPSKI, lalu kita bikin grup baru. Entah kenapa saya lupa lagi, kenapa nggak grup Telegramnya yang diganti ya saat itu. Kenapa mesti bikin grup baru dengan nama PPSKI Nasional? Ini di Telegram. Kemudian baru muncullah WA. Nah, kita ada berbagai grup. Ada grup nasional 1, 2, 3, 4, 5 sampai 6. Yang 7-nya ada juga. Saya bikin tuh. Siapa tahu yang 6-nya penuh. Rupanya dari WA ada kebijakan baru. Satu grup bisa banyak. Dulu kan masih 256. Hmm. Sekarang sudah 1025. Dan sekarang masih dalam proses ya. Perpindahan Ya, migrasi dari tiga ke dua. Tiga ke ya, satu ya. 3 ke 1. Tapi masih Hmm. banyak itu, masih ada 400 lebihan di grup 3. Entahlah itu. Oke, berikutnya. Nah ini teman-teman, ini adalah eh, transformasi logo kita. Yang pertama ini ketika masih Asosiasi Guru Kimia Indonesia. Ini yang bikinnya Mas Urip sendiri.
ada benzen di tengahnya. Nah, kemudian begitu berganti nama menjadi Perkumpulan Pendidik Sains Kimia, karena saat itu diksi asosiasi tidak diperbolehkan, harus sudah Ya. berganti menjadi perkumpulan. Dan pemilihan kata guru itu pun tidak diperbolehkan juga, harus menggunakan kata pendidik, kecuali yang organisasinya sudah berdiri sebelum ada regulasi itu, maka masih menggunakan kata asosiasi. Maka muncullah Perkumpulan Pendidik Sains Kimia. Kebetulan saya yang merancang desain logonya. Asalnya mengajukan yang kedua ini, kemudian saya ajukan yang ketiga, lalu ajukan yang keempat, lalu yang kelima, kemudian akhirnya voting dapat yang kelima ini. Iya. Terus saya usul ke teman-teman yang lain, bagaimana kalau kalimat Asosiasi Guru Kimia Indonesianya tetap dimunculkan meskipun samar. Akhirnya semua setuju. Maka muncul di yang terbaru yang sekarang kita pakai ini, ada samarnya. Kemarin ada yang sempat nanya pada saat kongres, itu yang abu-abunya kurang jelas, ya memang sengaja disamarkan. Jadi saya ingin tetap membawa nama AGKI ini. Mm-mm. Ya. Oke. Nah, sekarang visi, kalau tidak salah, pada saat kepengurusan Pak Jaib, sebetulnya belum ada visi ya kita tuh. Atau sudah Mm-mm. ada? Masih ingat nggak? Mas Agus, Coba Mbak Anies, Bu Heni, Bu Ilva? tersurat kelihatannya belum ya. Iya. Nah, mungkin di visinya untuk sementara kita gunakan kalimat yang pertama kali dimunculkan pada saat Kongres di Jakarta, yaitu bersatu meningkatkan profesionalisme sebagai guru. Mungkin ditambahkan di sini guru kimia, Mhm. ya, sebagai guru kimia berkarakter inovatif, kreatif, dan berwawasan global. Ya. Saya rasa kalimat ini sudah mewakili banyak aspek. Tetapi nanti apabila dari teman-teman ada usulan kalimat yang lain, mari kita diskusikan sama-sama. Ini ya, ada visi, tentunya ada misi supaya visi tersebut tercapai. Nah, karena visinya kita belum bulat, apakah mau yang ini atau mau baru lagi, sehingga nanti di sini saya, oke, masih kosongan. Misi satu, misi dua, misi tiga, misi empat, dan misi lima. Jangan sampai cuma gara-gara menunggu redaksi misi kita belum kerja. Ya. Kita sambil aja. Oke. Selain misi untuk mencapai visi tadi, tentunya kita butuh yang namanya strategi. Strategi dari berbagai pihak, dari semua lini, mulai dari ketuanya sampai ke ketua divisinya, sampai ke anggotanya. Ada strategi satu, dua, tiga, empat, dan lima, dan mungkin lebih dari lima. Kemudian di sini kita coba analisis SWOT kita, mulai dari kekuatan yang kita miliki. eh Kekuatan kita ini, modal kita ini adalah SDM, guru kimia, SMA, MA, SMK itu banyak. Buktinya apa? Ya, grupnya gak cukup satu Ya. gitu. Mhm. Di grup Rukimat aja itu ada 1025 dan itu masih banyak antrian. Apalagi yang ini. Ini tuh saya yakin masih banyak yang belum masuk karena grup Facebook aja ada 9.000 membernya. Kemudian modal kita yang lain adalah kita selain banyak juga banyak yang kompeten, banyak yang sudah profesional dan berpengalaman. Kemudian modal kita lainnya adalah reputasi PPSK ini baik. Saya nyaris tidak pernah mendengar eh, kalimat-kalimat miring tentang PPSK ini. Kemudian alhamdulillah WA grupnya terkelola dengan baik. Kemudian di samping kita punya kekuatan, tentunya kita pun harus mengakui bahwa ada weakness-nya. Misal apa, terkadang tidak on time, seperti petang hari ini, sedikit lah ya.
Kemudian saldo kita statis, Teh Ilva, memang ada di angka di atas 30 ya, Teh. Tetapi Punten, tidak, Kang. Apa itu belum apa tadi? ya, belum di Yang di atas 30? saldo, Oh, saldo 30 30 juta 34. ya. 34 kemarin diambil buat ada Oke, pulsa. siap. Berarti tinggal 20. Oke, ya. Nah, berarti kan nanti lama-lama menipis dan bukan tidak mungkin habis. Kemudian patut diakui pula bahwa kemampuan bahasa Inggris kita belum merata alias kurang. Saya pribadi mengakui. Lalu kita pun harus mengakui bahwa sedikit yang menguasai desain grafis dan tata kelola media sosial. Padahal sekarang sudah zamannya sosmed. Segala macam sosmed, segala macam TikTok, IG, YouTube, dan lain sebagainya. Di kita sudah banyak YouTuber dan lain sebagainya. Untuk kepentingan pribadi, iya. Tetapi untuk mengangkat organisasi ini kita butuh orang yang sukarela. Karena mengelola medsos itu tidak mudah. Ya butuh, kalau mau bagus berarti aplikasinya harus aplikasi yang berbayar. Nanti pasti disupport sama eh, kas PFSK bisa ya, Tailfa. Seandainya memang harus menggunakan yang berbayar. Bisa. Lalu eh, meluangkan waktu, mendesain dan lain sebagainya itu memang harus yang suka. Nah, itu mungkin nanti kita bahas. Ini adalah kelemahan kita. Ada yang bagus di dalam dunia perkontenan, tetapi dia tidak tertarik di dalam organisasi. Begitu pula sebaliknya. Ada yang tertarik di organisasi, tetapi kurang mumpuni di masalah perkontenan. Lalu opportunitiesnya adalah perkembangan teknologi yang semakin seiring dengan eh, kemampuan kita semua. Lalu kebijakan pemerintah yang memang cukup banyak yang berpihak juga kepada kemampuan kita sebagai guru kimia. Lalu ini kesempatan yang tidak boleh kita lewatkan. Pak Urip masih siap membantu. Ini jarang-jarang kan ada slide yang menuliskan nama orang gitu. Di sini saya tulis saja langsung, Pak Urip masih siap membantu kita. Maka dari itu, selama beliau masih sehat, masih mau, bahkan dimasukkan ke dalam grup pun beliau masih mau. Artinya apa? Jangan lewatkan kesempatan ini. Kemudian potensi kemitraan kita di Orprov di GTK itu strategis. Tadi saya sudah ngobrol dengan beberapa ketua Orprov yang lain sebagai bentuk kenalan lah bahwa saya mengganti Pak Jai dan sebagainya. eh Kalau nunggu mereka mengenal kita lama, akhirnya ya saya ngambil ngambil menjemput bola lah. Saya teleponin yang ada di grup itu, lalu saya perkenalkan. Siapa tahu kan ah, namanya di save, kemudian dikasih embel-embel kimia. Jadi harus seperti itu memang. Kalau nunggu lama. Nah, kemudian threats-nya, ancamannya ke depannya adalah perubahan regulasi yang tidak tentu, kemudian persaingan ketat dengan organisasi, ketat dalam tanda kutip ya, persaingan di sini. Kemudian krisis ekonomi, perubahan sosial dan budaya yang tidak tentu. Tentunya itu adalah ancaman buat kita. Takutnya gini, kita ngadain program, kemudian eh, kita tidak tahu nih di bulan tersebut ternyata ada demo besar-besaran yang tadinya kegiatan secara offline di suatu tempat di Hotel Anu akhirnya jadi batal. Nah, itu kan suatu ancaman yang harus kita antisipasi. Kemudian bagaimana nih analisis POAC-nya, mulai dari planning, perencanaan. Kita sudah melakukan perencanaan, mulai dari diskusi di WA Group di tiap bidang. Bidang satu hadir, WA grupnya ada tidak? Halo, bidang satu. Izin belum dibentuk Pak Ketua karena kami mau setelah ini baru kami akan mulai Oke, berbentuk. siap. Abis ini ya, segera dibuat grup khusus bidang satu.
pengembangan organisasi. Lalu untuk bidang 2 gimana hadir? Hadir Pak, hadir lengkap. Pak Ada Lica, grupnya, bentar. Ada. Bentar, aku grup coba WA-nya buka. ada. Oke. Nah, kemudian kita pun sudah ada diskusi di WA Group PPSKI 2025. Jadi Hmm. ada WA Group bidang masing-masing. Di sana saya nggak masuk. Kemudian WA Group PPSKI 2025 itu isinya kita semua ber-20 orang. Sebentar. 21 dengan Pak Urip. Oh iya, 21. Kemudian ada lagi grup ini WA Group 38 provinsi. Nah, di sini mungkin teman-teman ada yang tadi baru dimasukkan, ditambahkan oleh Pak Ikin. Jadi grup tersebut berisi para pengurus inti dari semua provinsi. Nah, kalau zaman Pak Jaya kemarin dibatasi karena memang kapasitas grupnya memang kecil kan waktu itu sehingga Mhm. dibatasi. Nah, kalau sekarang karena banyak ya sudah masuk saja eh biar semua mengetahui kondisi di lapangan seperti apa, kondisi di provinsi itu bagaimana. Siapa tahu kan eh saya misal sedang berhalangan, kemudian Mas Agus lagi berhalangan juga. Nah, nanti kita bisa saling tambal sulam kalau semua eh, pengurus pusat ada di sana. Tadinya Ya, cuma pengurus inti dan kabid saja. Tapi saya melihat sepertinya memang harus dimasukkan semua ya biar kita saling membantu satu sama lain. Kemudian ada lagi WA Grup Nasional 1 dan 2. Ini yang berisikan seluruh Rukim. Nah, kita pun ada di situ. Lalu organizingnya ya ini malam hari ini kita melakukan rapat kerja dan atau konsolidasi. Kemudian kita akan ada pembentukan panitia, penyusunan timeline dan sebagainya. Actuating-nya kita ada misalnya audiensi ke pihak terkait setelah adanya pembentukan panitia. Kemudian biasanya ada WA grup khusus kegiatan kerjasama dengan pihak terkait. Lalu barulah di situ mulai membuat flyer, kemudian sosialisasi ke teman-teman di grup nasional 1 dan 2, kemudian mulai mengembangkan dana usaha, kemudian menyebarkan undangan dan sebagainya. Controlling, pengawasan kita gunakan sistem pengawasan rekan sejawat. Jadi praktis saja, bisa japri, bisa apa. Siapa tahu kan kadang ada lupanya, ada meeting mhm. tapi lupa. Ya udah kita ingatkan. Dan di sini kita no baper-baper ya teman-teman. eh kita santai, kemudian ketika diingatkan pun kita juga tidak baper, kemudian tidak usah sungkan juga untuk menegur barangkali ada yang lupa. Ada tugas yang harus selesai di tanggal sekian, kemudian kelupaan tuh. Nah, sekarang kita samakan aja bahwa kita siap untuk ditegur. Gitu ya, Mas Agus ya. Ya. Kemudian kita pun mungkin ketika tahap controlling ini ada rapat insidental, rapat dadakan. Kalau ini tidak ya, kalau ini tidak termasuk insidental. Insidental tuh yang betul-betul ada suatu kegiatan, kemudian tidak cukup diskusi lewat WA karena harus cepat. Atau pengisian Google Doc bareng-bareng, nah itu tentunya eh, siap-siap kalau ada seperti itu. Lalu ada perbaikan secara spontan. Setelah dikasih tahu bahwa ternyata ada kesalahan, harus diperbaiki, harus direvisi, ya udah, kita siap untuk memperbaikinya. Dan terakhir adalah evaluating. Rapat evaluasi di sini ada semacam laporan pertanggungjawaban dari pelaksana kegiatan, kemudian rencana tindak lanjutnya seperti apa untuk perbaikan kegiatan di masa mendatang. Nah, sekarang kita masuk ke rancangan program kerja. Di sini saya buat 3 tabel. Yang pertama adalah job desk untuk pengurus inti, mulai dari ketua, wakil ketua, kemudian sekretaris dan wakilnya, bendahara dan wakilnya. Nanti kita bagi-bagi tugas nih, kira-kira yang urusan rumah tangga organisasi Mas Agus.
saya di mananya, kemudian sekretaris dan wakil. eh, Seandainya dua-duanya sedang eh, kondisi sehat gitu kan, berarti sekretaris menangani yang mana, wakilnya menangani yang mana. Tetapi bukan tidak mungkin ketika salah satunya berhalangan, sakit dan lain sebagainya, maka eh, kita bisa ambil tugasnya. Begitu pula pada Mm-mm. bendahara. Sementara untuk yang bidang dan divisi, kalau tadi pengurus inti hanya job desk saja. Sementara untuk yang bidang dan divisi ini nggak cuma job desk, tapi job desk dan broker. Jadi tolong dibedakan nanti itu ya. Ada job desk-nya, kemudian ada brokernya. Kalau job desk seperti apa? Misalnya untuk yang mengelola media sosial, itu kan eh, ya kegiatan sehari-hari lah. Berarti masuknya ke Mhm. job desk. Betes. Tetapi eh, kalau yang seminggu sekali atau sebulan sekali atau program sekali dalam sekali pengurusan, maka itu masuknya ke proker. Di sini sudah langsung saya bagi. Nanti tolong dibahas di masing-masing bidang. Ada divisi administrasi personalia, kira-kira job desk-nya apa? Bagaimana kalau untuk divisi kami tidak ada program, adanya cuma job desk, ya silakan. Kalau memang eh, persepsinya seperti itu. Misal pengadaan kartu kira-kira masuknya kemana? Lalu pengadaan batik kira-kira masuknya kemana? Mhm. Atau atribut yang lain selain batik kira-kira masuknya kemana? Kemudian mengelola media sosial kira-kira masuknya kemana dan sebagainya. Lalu slide berikutnya adalah masih rancangan program kerja. Di sini saya buat 4. Yang pertama ada harian, kemudian ada mingguan, lalu ada bulanan dan tahunan. Untuk yang harian memangnya ada ya, paling untuk harian itu maksudnya bukan program kerja setiap hari, tetapi seperti merespon merespon ketika ada temannya yang bertanya di dalam grup. Kemudian ketika di grup ada yang mengirimkan sesuatu yang tidak selayaknya, maka para admin harus sigap langsung mendeletnya. Kemarin kan kejadian tuh ada yang mengirim video eh, Hmm. video yang tidak baik ke grup Telegram. Kita kan jarang tuh di Telegram, rupanya dimanfaatkan sama para penyusup. Kemudian ada yang jualan, misalnya jualan RPP, nah itu kita remove. Nah itu yang dimaksud dengan kerja harian. Nah ada juga nih yang mingguan. Tetapi kalau dirasa terlalu memberatkan, ya boleh dijadikan 2 mingguan. Nah, tidak masalah, nanti silakan diatur. Kemudian ada yang bulanan. Kalau yang bulanan ini contohnya yang eh, kita rencanakan itu. Ada kegiatan rotasi dari tiap provinsi. Misal bulan depan kira-kira provinsi mana, bulan depannya lagi provinsi mana. Kemudian ada lagi yang tahunan, jadi setahun sekali dan mungkin ada yang 5 tahunan, berarti sekali selama kita menjabat. Nah, dari program harian, mingguan, bulanan, dan tahunan ini mungkin ada yang beririsan dengan program periode sebelumnya, sama misalnya, lalu ada program baru, kemudian uh, ada program unggulan sebagai bentuk branding PPSKI di luar sana. Eh, Contohnya ya, misal Agustus 2025 kita sudah mengikuti pelantikan, kemudian sudah orientasi, say hello di grup, lalu kita sudah mulai diskusi. Kemudian September kita sudah raker di minggu pertama ini, alhamdulillah sekalian konsolidasi biar kita makin solid. Lalu nanti kita nyusun timeline, tentunya tidak mungkin selesai malam ini. Nah, sambil jalan saja. Kemudian kita di bulan ini pula kita realisasi program dan pemanasan untuk bulan selanjutnya. Di Oktober 2025 mulai nih yang tadinya seadanya, nah nanti mulai eh, dinaikkan kualitasnya. Yang asalnya misal nih typo-nya banyak, mulai typo-nya dikurangi. Asalnya bannernya biasa aja, mulai diperbaiki di bulan Oktober. Jadi peningkatan inovasi, kreativitas, kemudian ide-ide cemerlang, mulai nambah dikit-dikit.
di bulan Oktober ini. Kita santai saja, tetapi sebisa mungkin hanya boleh jalan di tempat. Tapi kalau bisa ya maju sedikit-sedikit. Lalu di bulan November ini pencapaian target jangka pendek kita. Di sana ada momen Hari Guru Nasional. Nah, kira-kira kita mau ada event apa tuh di HGN ini? Dan di Desember kita ada evaluasi diri 100 tahun 100 hari 100 hari kita bekerja. Nah, kayaknya 30 ya. Berarti sekitar pertengahan Desember kita coba ngumpul nih. Setelah 100 hari kita kerja, kira-kira pencapaian apa yang sudah kita dapat. Dan eh, ada apresiasi akhir tahun. Kira-kira bentuknya seperti apa. Lalu ini model tabelnya nanti Bapak Ibu bisa menyesuaikan. Ini program, maaf, job desk untuk pengurus inti. Mulai dari ketua sampai wakil bendahara. Agustus sudah lewat. Nah, nanti September bisa kita pecah menjadi beberapa kolom lagi sesuai dengan jumlah minggunya. Seperti Mhm. bikin prota sampai Desember. Nanti di tahun 2026 kita bikin lagi. Ini contoh untuk yang proker dan job desk untuk yang bidang pengembangan organisasi, kemudian divisi eh, administrasi personalia sampai kewirausahaan dan kesejahteraan sosial. Eh Tabel untuk bidang yang kedua, pengembangan mutu guru, di mana di dalamnya ada dua divisi. Kita saya langsung kemarin update Instagram. Ini adalah Instagram kita, PPSKI Pusat. Kemudian semua pengurus itu akan di-follow oleh admin. Jadi nanti kan bingung nih apa akunnya. Silakan nanti Hmm. disampaikan di grup WA. Kayak Mas Agus nih, saya cek ternyata ada beberapa akun. Saya sampai bingung ini, Pak akunnya yang mana. Akhirnya saya pilih yang update yang terbaru yang ada PPSKI-nya. Nah, ini adalah YouTube kita. Jangan lupa untuk subscribe ya teman-teman. Yes. Kemudian ini harus kita kembangkan. Nanti Kang Ade dan teman-teman. Nah, ini adalah Instagram kita. Nah, saya pengennya ya, tapi kalau nggak bisa ya nggak apa-apa. Pengen itu seperti ini. Jadi setiap setiap postingan itu utuh, tetapi antara postingan yang satu dengan yang lain masih berkaitan. Mhm. Dan ini ya lumayan sih effortnya. Ketika kita klik, dia muncul utuh satu, satu kotak. Tapi ketika kita lihat langsung dari HP, bentuknya seperti ini, kayak kayak poster gitu, kayak flyer. Ya. Semoga Susah kuahnya itu. nggak berubah lagi ya, Pak. Susah itu bikinnya. Ya Saya kalau harus, enggak nanti bisa belepotan itu. Mm-mm. ya mana harus tahu kan. Saya sampai pakai penggaris berapa senti, berapa senti. Sekarang tuh Karena ukurannya di 4:5 ya. 4:5, tapi begitu Iya. kemarin dicoba 4:5, nggak ngepas. Hmm. Jadi nggak nyatu si tangannya itu. Akhirnya saya udah ukur manual, dapat lah perbandingannya dan pas. Dan kalau Hmm. udah kayak gitu nggak bisa kan posting satu-satu, nanti kan Ya, jelek jadinya. terus Heeh. kalau yang tengah-tengah ada kegagalan, kesalahan, ya harus dihapus semuanya. Terus kita Mhm. perbaiki. Ya gitulah. Saya ngikutin anak-anak Gen Z sekarang kayak gitu Heeh. postingannya. Oke, ini adalah malam hari ini. Maaf kalau kelebihan waktunya. Saya mengajukan kreatif, K-nya kolaboratif, R-nya reaktif, E-nya edukatif, A-nya aktif, T-nya transformatif, I-nya inovatif, dan F-nya fasilitatif. Yeay. Yes, sip. Kalau diterima, nah ini kita gunakan sebagai semacam jargon kita. Ya. Kalau nggak terima suruh buat. Iya, tentu.
Oke, terima kasih. Bismillah kita bisa. Oke. Ini kemarin kenapa saya bawel minta foto teman-teman, saya buatkan seperti ini. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Ah, ya, terima kasih Pak Rizal sudah memberikan pengantar kepada kita di pertemuan pertama kita untuk konsolidasi dan kerja kita di malam hari ini. Dan saya kira dari yang sudah disampaikan Mas Rizal, Pak Ketua, kita diajak untuk melihat sisi tadi bagian terakhir yang menurut saya penting, nyuplek didik, kreatif, ya. Karena mau nggak mau kita harus kolaborasi. Saatnya sekarang itu tidak kemudian untuk berkompetisi, tapi memang mau nggak mau kita harus berkolaborasi. Sisi edukatif pasti, reaktif ya mungkin nanti masalah penempatan gitu ya. Saya setuju Mbak Anies, Ras setuju ya nggak WODW gitu. So, ya. bercanda Bapak Tapi Ibu ya. ya, ya, saya kira ini menjadi sebuah sebuah ajakan. Kita tidak perlu menunggu terus gitu ya. Paling tidak ketika ada ide, ada usul itu akan menjadi pemicu, menjadi ya kalau kita orang kimia ya katakan bisa menjadi katalis untuk berikutnya semakin baik dan semakin baik. Oke, untuk selanjutnya eh, ini langsung masuk ke agenda yang kedua ya Ini Mbak Mbak Anies Anies ya. ngapain raise Tanya-tanya. hand? Atau Aku mau ada tanya. tanggapan dulu? Oke, terima kasih atas Heeh, waktunya Pak Agus. Mohon izin Pak Rizal ya. untuk bertanya. Untuk hari ini, malam ini nanti, kita fokuskan untuk penyusunan program sampai kapan nih? Apa sampai bulan Desember atau mungkin sampai akhir 2026 dulu? Atau gimana? Sampai Desember. Oke, berarti yang utama sampai Desember. Nanti kalau seandainya masih nutut waktunya pada saat sidang komisi, boleh lebih dari itu ya. Oh, Itu boleh, aja ya. boleh banget. Oke, siap. Yang wajibnya sampai Desember. Mm-mm. Kalau lebih nggak masalah. Oke, Bagus. terima kasih. Sudah terjawab. Oke. Ya, oke. Ya, ini penting juga untuk diketahui bersama. Target kita untuk malam hari ini sampai di mana. Memang ini kemarin kan ada sebuah tawaran ungkapan kita mau pra dulu atau mau langsung raker. Ya, saya kira yang sejauh yang bisa kita persiapkan untuk waktu terdekat ya, tidak terlalu panjang. Kalau ini sampai Desember, saya kira juga dimungkinkan ya. Moga-moga nanti bisa eh, dikelola dengan baik oleh teman-teman dalam tim. Itu. Sebelum masuk ke sesi berikutnya, apakah ada tanggapan terlebih dahulu? Apa lagi? Biar nanti tidak masuk. Masih ada Mbak Anies. Ya, Kak Punten. Ini kita batasi sampai jam berapa, Pak Agus? Untuk sidang Nah, komisi. ini Nah, itu aja. yang ikut. Iki mau jamit jam pinten eh iki. Semula kan kita sampai jam 20.30 WIB. Tetapi di surat sama Pak Ikin sampai jam 21.00. Supaya kan Mhm. nanti kasihan yang di timur. Ya, 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 Kalau betul. jam 9 berarti di sana jam 11. Iya. Ya. Eh, Nah, Pokoknya jam ini 9 kita selesai. Semuanya. Sampai kesimpulan. oke. Sebentar, ini mau di mana tadi? Ini berarti untuk yang masuk di bor jam berapa? Aduh, kok malah hilang agendanya tadi. Berarti ini dari jam 19.22. 19.22, 22 sampai sampai jam berapa Mbak ini Mbak Anies berarti? Mari disepakati bersama-sama sampai jam Heeh. berapa gitu. Saya usul sampai jam 20. Oke, Terlalu pendek, Kak. Monggo tanggapannya teman-teman yang lain. ya. Ah, Bagaimana teman-teman? 8:30 kalau saya. Sampai Jalan. setengah 9? Setengah Oke, 9 tuh apanya di breakoutnya? ya. Oh, apa? Oh, di sininya. Di sininya. Mm-mm. Kalau misalnya Maksudnya 20.15 di gimana? Biar breakout. tidak terlalu malam. Jadi eh, 19.25, oke, 19.22-an ini sampai jam 20.15 itu di breakout room-nya, kemudian boleh, masuk eh, kembali ke main room. Begitu? boleh, boleh. Karena kalau hanya Ya, 20, hanya ber- sekitar 35 menit mungkin terlalu cepat ya untuk ya. Ya, menjadi obrolan. siap, Begitu? siap. Siap. Ya, Sekarang kita baik. mulai. Ya, Oke.
untuk selanjutnya monggo bisa bergabung di breakout Ayo room-nya. teman-teman. Ini Sudah semua ya? sudah, oke. Oke, langsung saja Mas Agus. Pandu buat mereka presentasi singkat. Ya, baik. Untuk selanjutnya, karena ini sudah kembali ke main room, Bapak Ibu dari kelompok yang mewakili bisa langsung menyampaikan hasil diskusi kelompoknya, hasil rembukan dari kelompoknya. Monggo, untuk yang pertama, yang lebih siap dulu, wakilnya Oke, siapa dari itu, Mbak Anis? divisiku ya. Ya, Divisiku kita bertiga, Pak. Nggak apa-apa ya. oke, Oke. monggo. Saya mukadimahnya ikut teman-teman. Hmm. Teman-teman mohon izin. Jadi kami dari tim eh, tim pengembangan mutu guru nanti akan mempresentasikan terkait dengan program divisi Litbang oleh Pak Vicky. Kemudian dan divisi profesi dan kompetensi oleh Bu Imelda. Nanti untuk divisi Litbang itu nanti akan disampaikan untuk 1 tahun. Tapi untuk Bu Imelda itu nanti sebenarnya ide beliau itu luar biasa dan bagus-bagus semua Bapak Ibu, tapi karena belum kita rapikan untuk pelaksanaannya kapan dan mana yang lebih prioritas, kami butuh waktu untuk diskusi lebih, maka yang kami presentasikan nanti hanya sampai bulan Desember saja. Nah, sebelum mereka presentasi, saya ingin sampaikan bahwa nanti di tim pengembangan mutu guru, saya pimpin sendiri, kami akan melakukan evaluasi terkait dengan kinerja tim kami 1 bulan 1 kali minimal untuk mengevaluasi apa yang sudah baik dan apa yang belum baik, kendalanya apa, sehingga nanti kita bisa harapkan semua teman-teman itu bisa aktif hingga akhir kepengurusan. Harapan teman-teman itu seperti itu. Dan itu bukan ide dari saya, tapi ide dari tim saya yang luar biasa. Ide dari Bu Imelda, ide dari Pak Arif, dan ide dari teman-teman semuanya. Kemudian yang kedua, nanti kami juga, ini mungkin bukan hal baru ya, kemarin juga kita udah lakuin, kita akan evaluasi kegiatan. Nah, di mana di situ kita akan fokus untuk mengevaluasi apa yang sudah baik dari kegiatan sebelumnya, yang baru saja kita lakukan, dan apa yang kira-kira perlu kita tingkatkan ke depannya. Nah, itu fokus yang nanti akan langsung saya pimpin. Nah, kemudian dari program eh, pengembangan dari program Litbang nanti akan disampaikan oleh Pak Vicky. Silahkan Pak Vicky. Oh, ini aku dulu, Bu. Oh ya, Oke. baik Bapak Ibu, izin menyampaikan program dari Divisi Litbang dari timnya Bu Anis. Sebentar saya izin share screen ya. Eh, tapi sebelumnya Bapak Ibu, punten eh, punten karena memang ini program kerjanya belum saya pilah-pilah gitu ya. Jadi saya sampaikan dulu saja karena ini program kerja yang memang kami buat selama 5 tahun kepengurusan. Jadi selama 5 tahun kepengurusan itu hanya 6 program kerja saja di bagian litbang gitu ya. Karena program kerjanya ya sama-sama aja setiap tahun gitu karena berulang seperti itu ya Bapak Ibu ya. Yang pertama Bapak Ibu, oke, kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan. Oke, Oke. kelihatan yang program kerja yang kami highlight ini adalah program kerja yang memang menjadi unggulan dari divisi Litbang. Karena memang program ini, jadi divisi Litbang itu dikatakan berhasil apabila 2 program kerja ini dapat terlaksana seperti itu. Yang pertama adalah pembuatan buku kumpulan soal TKA kimia. Memang ini menjadi program unggulan karena harapan kami kita dari PPSKI bisa membuat kumpulan soal TKA kimia yang nantinya bisa diperjualbelikan sampai mendapatkan ISBN seperti itu. Tujuan programnya adalah menyediakan himpunan soal TKA kimia terstandar HORS ber-ISBN sebagai rujukan gitu ya. Targetnya adalah pengurus PPSKI, penanggung jawabnya saya. Ini itu akan berlangsung pada bulan Januari sampai dengan Mei 2026, at least tahun depan. Kenapa dilakukan tahun depan? Karena kita pengen melihat terlebih dahulu TKA di bulan November ini. Output kegiatannya adalah 1 buku ber-ISBN, di mana tolok ukur keberhasilan dari kegiatan ini adalah keluarnya 1 buku ber-ISBN kayak gitu, yang memang sudah layak jual gitu Bapak Ibu ya. Oke. Statusnya eventual. Terus yang kedua Bapak Ibu, nah
di sini kami mengharapkan, punten, saya tanya dulu, Bapak Ibu sebelumnya tahu kegiatan ITSF nggak? Indonesian Tahu, Toray Science Foundation. Ya. Dereng. Ya, tahu tahu ya teman-teman insya Bapak Allah tahu Ibu ya. semua Pak Fit. Nah, jadi Bapak Ibu, ITSF itu kan adalah kegiatan rutin yang dilakukan oleh ITSF. Kami dari pengurus Litbang itu pengen berharap ada pengurus PPSKI yang dapat hibah itu gitu. Oleh karena itu di divisi kami membuat program kerja PPSKI Road to ITSF seperti itu ya. Yang mana tujuannya membekali anggota menyusun proposal ataupun karya yang kompetitif melalui workshop dan pendampingan hingga proposal itu siap kirim ke kompetisi tersebut gitu ya. Targetnya itu adalah pengurus PPSKI, penanggung jawabnya saya, lalu diadakan di bulan Mei sampai dengan Agustus tahun depan. Karena di tahun ini kegiatan ITSF-nya udah selesai. Oleh karena itu kita lakukan di tahun depan dan itu berlanjut di tahun selanjutnya lagi pada kurun waktu Mei dan Agustus seperti itu. Kegiatannya berupa apa? Kegiatannya berupa 2 kali kegiatan workshop bersama juara ITSF. Jadi itu adalah tanggung jawab saya nantinya untuk mencari sang juara dari ITSF tersebut gitu. Dan satu karya dari pengurus PPSKI terkirimkan dalam kompetisi ITSF. Tolok ukur keberhasilan dari kegiatan ini adalah satu karya PPSKI ikut serta pada program ITSF. Yang kedua, Bapak Ibu, ini kami dari program Litbang itu pengen mengadakan yang namanya OGKI, Olimpiade Guru Kimia Indonesia. Itu tujuannya adalah meningkatkan penguasaan konsep dan pedagogi kimia lewat ajang kompetitif yang fair. Dan ini menjadi program kerja unggulan kami karena memang dapat program kerja unggulan untuk anggota PPSKI. Jadi ini bukan ke pengurus tapi ke anggota PPSKI. Yang mana penanggung jawabnya adalah Pak Arif pribadi yang memang dilakukan di setiap bulan November di tahun berjalan. Nanti tahun ini kita udah mulai di bulan November. Itu ya. Lalu output kegiatannya terlaksananya satu kegiatan OGKI untuk seluruh anggota PPSKI. Tolok ukur keberhasilannya satu kegiatan OGKI terlaksana yang diikuti oleh 100 guru kimia di Indonesia. Lalu yang selanjutnya, nah ini Bapak Ibu, ruang berbagi best practice, temuan ataupun penelitian. Yang mana tujuan program kerjanya adalah menjadi wadah rutin berbagi praktik baik, temuan kelas, dan ringkasan penelitian atau apapun itu yang sifatnya berupa penelitian yang dihasilkan oleh anggota PPSKI kayak gitu. Penanggung jawabnya adalah Pak Richardus Ngabut. Terus ini kegiatannya sekali tiap semester. Berarti di tahun ini ada di bulan Oktober seperti itu. Nanti kalau untuk teknis pelaksanaannya itu nanti berarti itu khusus biarlah nanti di tim kami saja yang merancang teknisnya bagaimana ya Bapak Ibu ya. Output kegiatannya adalah kegiatan berbagi best practice melalui mode daring. Tolok ukur keberhasilannya terlaksananya 2 kegiatan di 1 tahun pelaksananya 2 kegiatan di 1 tahun ajaran. Lalu selanjutnya pelatihan penelitian tindakan kelas, tujuannya membekali guru, targetnya ke anggota, penanggung jawabnya juga Pak Richardus. Ini dilakukan di bulan April tahun depan. Terlaksananya kegiatan pelatihan, terlaksana 1 kegiatan. Yang terakhir Bapak Ibu, ini adalah jaring aspirasi kebutuhan guru. Itu dilakukan oleh Pak Arif pribadi sebagai penanggung jawab, yang mana targetnya itu adalah kepada anggota. Ini dilakukan sekali setahun. Belum tahu tahunnya kapan, entah tahun ini, entah tahun depan gitu ya Bapak Ibu ya. Yang penting sekali setahun gitu. Terkumpulnya aspirasi kebutuhan anggota PPSKI, yang mana nanti aspirasi dari anggota PPSKI itulah yang akan menjadi dasar bagi kita PPSKI dalam membuat program kerja kebutuhan untuk anggota PPSKI yang mungkin sifatnya adalah insidental kegiatannya gitu ya, berdasarkan hasil dari JARAS ini Bapak Ibu. Tolok ukur keberhasilannya apa? Tersusunnya 1 laporan aspirasi kebutuhan anggota PPSKI.
Itu dari divisi Litbang, saya kembalikan kepada Ibu moderator. Oke, baik. Bapak Ibu mungkin ada masukan dulu terkait dengan program divisi Litbang kami, begitu. Monggo. Oh ya, tambahan juga. Jadi pembuatan buku kumpulan soal TKA kimia ini bukan orang Litbang yang buat ya Bapak Ibu ya, tapi pengurus PPSKI gitu. Pengurus. Pengurus atau Dan mungkin anggota? Pengurus Pak. Pengurus. dan Begini, mungkin ini ya yang OGKI itu kemarin juga tercetus karena kita punya Pak Rizal dan Pak Aang gitu. Ya, Karena ya, kami ya. punya penulis soal yang handal, makanya kita bikin itu. Jos. oke. Jadi bukan Oke. orang-orang Litbang yang akan bikin Indah ya, soalnya. keren. Keren tinggal. Untuk ini, untuk yang pembuatan buku, tadi Mas Agus, apakah ini anggota ataukah pengurus? Terus dari Pak Vicky bilang ini pengurus. Jadi maksudnya biar apa ya? Biar semacam benefit buat pengurus juga Ya, bahwa ada buku. Meskipun di luar pengurus sana itu ada juga sebetulnya yang mampu, tapi ya karena Oke. tiap orang kan beda-beda ya. Ya, Anggap aja ini sebagai benefit yang didapat oleh para teman-teman pengurus. ya benar. Karena oke. memang nanti harapannya buku soal TKA ini dapat diperjualbelikan sehingga pembagian royaltinya gampang ke pengurus gitu ya. Siap. Pengurusnya bisa Ya. jalan-jalan bareng gitu ya. Bisa Ya, meet up. ya. Oke, 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 oke. Ya, Oke, memberi komentar sedikit Ya Pak. berkait dengan ini boleh ya, beri komentar dulu ya. boleh, Ya. boleh. Boleh banget, Pak. Ya. Sangat kita harapkan. Nah, dari program ini saya pertama langsung appreciate untuk teman-teman yang sudah merancang ini dengan waktu yang sudah disiapkan dan ini sudah menurut saya sudah sangat sangat menarik menantang. Salah satu bagian ketika sampai ke TKA tadi ya. Kebetulan saya dengan beberapa teman Jogja itu besok tanggal 12 ada pertemuan katanya sih bedah soal TKA gitu ya. Ya, ini anggap aja icip-icip sambil melihat kira-kira audiennya nanti seperti apa tanggapannya. Dan saya kira untuk berkaitan dengan TKA itu sangat sangat menarik untuk kemudian ada follow up dari kita. Ini tadi yang kemudian sampai ada ide untuk membuat itu karena pasti akan dipakai. Hanya masalahnya nanti seperti apa. Yang menurut saya lumayan menggelitik itu bagian pelatihan penelitian tindakan kelas. Pengalaman di Jogja, urusan penelitian tindakan kelas PTK itu ternyata menjadi ganjelan banyak orang gitu ya. Untuk naik pangkat, mandek, karena ya saya nggak ngerti alasannya gitu, ya males wae nih sebenarnya. Kalau masalah tidak tahu, ya mungkin bisa belajar. Tetapi yang sekarang ini kan menjadi dipermudah dengan best practice ya. Ya. Kalau saya nggak ngerti, kalau teman-teman negeri Sekarang itu kelihatannya, sudah tidak menjadi syarat, Pak. oke. Oke, ya Peraturan ini terbaru. maaf, ini wong swasta kabeh. Saya sama Mas Rizal ora tahu mikir yang itu ya. Tetapi ini Ya, kan karena teman-teman kita kan banyak juga yang masih membutuhkan seperti itu. Maka pelatihan berkait dengan penelitian tindakan kelas atau mungkin nanti juga bisa disisipkan di sana semacam best practice atau ya apa tulisan-tulisan ilmiah itu mungkin nanti bisa masuk ke situ. Kalau dari yang soal TKA kemudian sampai yang Olimpiade Guru itu menantang ya. Yang Olimpiade Guru menurut saya penting itu juga untuk nanti bisa digarap lebih serius ya. Eh, itu dulu dari Ya. yang saya perlu apresiasi untuk teman-teman di bagian ini. Matur nuwun sangat. siap. Ya, makasih banyak Pak Agus. Pak Fik, berarti tadi masukannya pelatihan, penelitian, tindakan kelas, dan penulisan best practice. Ya, mungkin mungkin bisa apakah itu garis miring atau mungkin di kesempatan yang lain karena Izin, saya tidak boleh harus ngomong. PTK sekarang. Silakan, Tidak. Bilva. Dengan senang Terima hati. kasih atas kesempatannya. Timnya Bu Anis, Pak siapa nih salam kenal, Pak Pigi ya? Iya Bu Vicky, Eva, salam kenal juga. dari Riau. Tadi menarik sekali TKA, buku ber-ISBN. Kebetulan saya juga senang menulis buku. Kalau dulu di media guru, jadi tidak sulit memang untuk membuat sebuah buku. Terus yang ITSF tadi, Indonesia Toray Science Foundation, banyak guru kimia ya yang sudah menjadi juara, itu rata-rata Gupres. Bu Elizabeth dari Jambi, Bu Media dari Bengkulu, ada Bu Yani Pinta dari Padang. Nah, nanti mungkin
Itu yang menarik tadi saya lihat. Nah, yang kalau penelitian tindakan kelas ini benar tadi, emang tidak ada lagi syarat untuk kenaikan pangkat. Kemarin itu orang berbondong-bondong bikin karena memang hanya untuk naik pangkat. Sebaiknya menurut saya ini hanya penulisan pelatihan nulis karya ilmiah saja karena itu nanti kan bisa luas, bisa digunakan untuk event KGTK itu yang setiap tahun itu ada jambore kalau kemarin ya, sebelumnya ada apa-apa gitu. Jadi nah itu semua membutuhkan karya tulis gitu dan membuat presentasi yang baik. Jadi mungkin kalau ke penelitian tindak kelas itu udah baku gitu gaya selingkuhnya itu begini. Nah, tapi kalau karya ilmiah best practice praktik baik gitu ya. Nah, itu bisa lebih luas lagi gitu, nggak hanya PTK. Kalau kalau apa praktik baik itu mungkin masukannya gitu. Kalau PTK itu terlalu gimana gitu. Atau mungkin itu kita hilangkan. Kita hilangkan sementara untuk menjadi ide kalau misalkan nanti tahun depan kita ngerasa butuh dengan melihat kita ini kan masih nata organisasi nih. Kalau misalkan program kita terlalu banyak, nanti juga kan sambil nata organisasi jadinya terseok-seok gitu. Nah, mungkin dalam waktu mungkin 4 bulan ini atau mungkin sampai tahun 2026 itu kita mantapkan dulu organisasi kita ini yang penting programnya jalan lebih bagus kalau programnya 5 terlaksana 7 daripada programnya 7 tapi terlaksana 5 gitu. Kalau misalkan gitu gimana? Oke. Nggak apa-apa, gas itu mah masukan aja. Ya, oke. Kita skip dulu sementara Pak Fik gimana? Yep. Dan teman-teman. Ya, oke. Ya. Ya, oke, skip aja Pak Fik. Pak Agus ada Pak Agus, yes. Ya, Oke. baik. Bu Anis, Nanti minta salinannya ya. tadi Iya, kan ya. dibuka kesempatan untuk kita membahas program per program ya. Kalau saya lihat apa yang sudah disampaikan tadi sangat luar biasa ya Pak. Tapi kalau kita membahas satu persatu program ini untuk bidang 2 aja nanti nggak bakal cukup waktunya. Suaranya kecil ya. Iya, ya. Benar-benar. Ya, mungkin karena kalau tadi saya lihat ternyata memang ada beririsan program antara yang bidang 1 dan bidang 2. Mungkin bahas secara garis besarnya, kemudian nanti bidang 1 juga secara garis besarnya. Kemudian kalau toh memang waktu tidak mencukupi lagi, kita cari waktu lagi untuk bisa lebih mematangkan setiap program antara bidang 1 dan 2 gitu. Itu. Sepakat. Nah, terima kasih Pak Agus. Pak Fik, mungkin penelitian kelas nanti kita hide dulu untuk sementara, nanti kita bicarakan ke depannya lagi gitu ya kesepakatannya ya. Baik Bapak Ibu, sekarang jam 20.40. Nah, kita diberi waktu berapa menit lagi nih untuk divisi saya? Masih ada satu divisi lagi ya yang ini. 10 menit. Lanjut dulu. Ya. Selesaikan 10 menit dulu ya. Oke, 10 menit. Oke, baik. Mungkin nanti kita perpanjang berarti waktunya ya, lebih dari jam 21. Silakan Bu Imel. Iya, baik, terima kasih. Saya tuh tadi mikirnya Mbak Anis udah include semuanya presentasi. Atau kasihan ini Pak Rizal, Pak Agusnya. Jadi nggak banyak-banyak, tapi kayaknya sudah di-share sama Bu Anis, makanya ada komentar beririsan. Jadi saya cuma kasih program yang sedikit kita adakan dalam waktu dekat aja. Ini karena yang ini udah di-hide sama teman-teman nih. Tadi seru sekali pembahasannya sehingga yang bidang 1 malah nggak divisi 1 malah nggak kita bahas. Nah, izin Pak Ketua, Pak Sekretaris dan kawan-kawan semua. Jadi mungkin dalam waktu dekat itu kita mau ngadain webinar, palingan webinar. Dan yang kita pilih itu mungkin sampai Desember itu ada empat. Yang pertama mungkin kita minta Bu Ice sebagai pemateri pada tanggal 20 September dan beliau sudah oke. Insya Allah nanti kegiatan ini bisa kita laksanakan. Namun kita butuh bantuan dari teman-teman publikasi mungkin ya untuk buat flyer dan sebagainya. Kita cuma sebagai penghubung, fasilitator. Dan mungkin kawan-kawan, saya nggak tahu nih di bidang mana nanti yang bakalan jadi PIC-nya, yang bakal jadi moderator, host dan sebagainya gitu.
Kita di bagian divisi peningkatan mutu hanya sebagai fasilitator. Lalu ini yang deep learning versi Prof Yuli ini kebetulan saya itu cek beliau ini sering dengan Pak Suyanto, di mana Prof Hmm. Suyanto ini adalah ketua tim pembuat Deep learning. naskah akademik ya, kalau nggak salah. Mm-mm. Jadi kalau untuk Prof Suyantonya kayaknya susah. Bisa sih, cuma maksudnya kita mungkin lebih lebih enak ke Prof Yulinya karena beliau ternyata adalah dosen FMIPA UNJ. Saya nggak tahu nih, mungkin bapak-bapak di sini atau ibu-ibu di sini mungkin lebih kenal dengan beliau. Saya baru chat Ya, tadi pagi belum dibalas. Saya tahu ya, pasti Kenal ya. bapak ibu di sini malah lebih kenal dengan Prof Yuli gitu. ya, Jadi nanti bantuannya. Karena ya. Ya lebih Mas Sesama Agus, Yuli, saya Bu. dulu Bu, Mas dosen Agus. saya dulu Bu Yuli itu Iya, dosen Sesama saya iya. setelah Saya adik komen, mahasiswa. mohon bantuannya Mas Agus, soalnya nggak di-read yang pesan terakhir saya. Lanjut, ini nanti ada praktik baik oleh teman kita juga di bidang pengembangan mutu, dan ada Pak Rijal juga nanti nih. Kita nggak tahu di bulan apa yang akan ngasih pendampingan masalah deep learning juga. Ada Pak Rijal dan Pak Richard. Terakhir, webinar terkait persiapan TKA, entah itu masalah teknis dan lainnya. Nah, saya lupa tadi kepikiran ini Bu Ketua Bidang. Ini kira-kira kita masuk nggak kalau misalnya pesertanya itu siswa gitu. Kadang-kadang saya pernah buat kemarin tuh masalah sumber belajar. Cuma anak-anak ini, Bu, kasih tahu kami tentang TKA dong, tentang TKA. Nah, ada versi siswa yang memang ini gimana caranya gitu. Nah, kira-kira kita bisa buat seperti itu enggak, tapi pesertanya adalah siswa gitu. Mungkin itu aja yang bisa dipaparin, kawan-kawan. Terima kasih, mohon masukannya, sehingga Oke. divisi lain bisa mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, wah Monggo, ini. silahkan. Hmm. Masih ada waktu, Pak Ketua mungkin. Silahkan, Pak Ketua. Eh, bagus, bagus banget. Kayaknya lanjut dulu deh. Oke, lanjut dulu ya. Berarti nanti setelah Pak Agus presentasi, baru nanti kita obrolin lagi ya. Kan Ya, memang Hmm. kalau ya kegiatan bulan September harus kita sepakati gitu kan. Ya, ya. Ya, Bu oke, Anis baik. jarang sekali Bu Ya, Anis. terima kasih. Ya, Teman-temannya luar biasa. ya Bu Anis jarang sekali. dong. Itu bukan saya, Pak. Pak Fik sama Bu Mas. Email dan juga Bu Tini dan lain-lain. Bu Siti Nah, Hajijah, Pak Arif, Pak Richard memang jos banget. Oke. Kami Oke. mewakili Pak Vicky, Bu Email, Bu Siti Hajijah, Bu Tini, Pak Richard, dan Pak Arif mengucapkan terima kasih. Kami tutup dulu presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah. Ya, baik. Lanjut. Ini lanjut Pak Agus ya. Lanjut. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua, tapi kalau emak-emak sudah ambil acara memang bapak-bapak nggak kebagian lagi. Ya, Kami di bidang satu ada 3 divisi. Divisi administrasi personalia, kemudian divisi hubungan masyarakat, komunikasi dan multimedia, divisi kewirausahaan dan kesejahteraan sosial. Memang setelah kami amati apa yang sudah disampaikan dari divisi 2 itu, ada beberapa irisan-irisan antara program-program yang sudah kami buat juga seperti itu. Karena memang device saya juga kurang mendukung kalau saya mau jelaskan karena suaranya katanya tadi diprotes sama teman-teman di satu. Pak, suaranya nggak kedengaran, Pak. Oke. Jadi kesepakatan bersama nanti Pak Ade Gunawan akan memaparkan hasil rumbukan kita di bidang satu. Silakan Pak Ade. Baik, terima kasih Pak Agus. Bapak dan Ibu, izinkan saya untuk menambahkan apa yang tadi kami diskusikan pada bidang satu. Ini kami buat eh, program kerja baru poin utamanya dulu, Bapak dan Ibu. Mohon maaf karena belum sampai pada sasaran, waktu, sampai segala macam. Karena memang ya, tadi ramai juga di bidang satu untuk
bicarakan teknis gitu. Agak lama juga sampai bicara teknis tentang web ini gitu ya. Karena memang ternyata dari ketiga bidang ini ada satu kesatuan yang memang menyambung semuanya. Baik, nanti saya jelaskan juga. Yang pertama dari divisi administrasi personalia, program kerjanya adalah pendataan dan pendaftaran anggota. Kalimat pendataan dan pendaftaran karena di kita itu nanti bayangan kita itu adalah ada 3 jenis guru kimia yang akan kita data. Yang pertama adalah guru kimia yang sudah daftar PPSKI, kemudian dia tahu anggotanya, tapi dia belum bayar kan kalau sekarang kita bayar ya. Yang kedua adalah eh, guru kimia yang sudah daftar dulu aktif tapi sekarang lupa sebetulnya dia itu udah anggota apa belum gitu kan. Yang ketiga adalah guru kimia yang memang baru tahu tentang PPSKI gitu. Jadi makanya ada kalimat pendataan dan pendaftaran. Kemudian nanti ada penghargaan pemateri pembuat soal. Nah, ini berkaitan dengan Olimpiade dan LMS gitu. Nanti kita akan buat LMS, ada Olimpiade yang buat soalnya kita menghargai. Kemudian yang ketiganya adalah lomba Mars PPSKI atau lomba puisi kimia. Itu untuk divisi administrasi personalia. Kemudian untuk divisi hubungan masyarakat, publikasi dan multimedia, ini akan membuat website PPSKI. Kemudian LMS pelatihan Olimpiade Kimia. Nah, ini berkaitan dengan ini. Jadi pelatihan Olimpiade itu di kewirausahaan ini kita bisa dapatkan profit untuk sepertinya nanti ada siswa yang mau memperdalam materi kimia, kita siapkan LMS-nya mulai dari materinya, kemudian dia mengerjakan soal gitu ya, terus seperti hal-halnya pelatihan yang menggunakan LMS seperti itu. Nah, kemudian medsos itu seperti YouTube, IG, dan TikTok itu kita akan ramaikan dengan lomba-lomba ya, yang tadi ada usulan pakai hashtag atau dia memasukkan atau men-trigger dari medsos kita. Ditambah lagi yang keempat adalah membuat aplikasi Olimpiade Kimia. Ini nanti dulu pernah Olimpiade Kimia di PGS apa PPSKI itu waktu AGKI ya, Pak Jai menggunakan apa Google Form, tapi memang ya masih belum aman gitu ya. Nanti kita tingkatkan lagi ini membuat aplikasi Olimpiade. Kemudian yang C adalah divisi kewirausahaan dan kesejahteraan sosial. Ini akan membuat workshop produk kimia. Jadi kalau sifatnya itu adalah seminar segala macam, itu kita tidak usahakan tidak bayar. Tapi kalau untuk workshop ini kita bayar karena ini masuk kewirausahaan. Kemudian nanti akan ada batik yang sudah juga ada ya, kaos. Kemudian mengadakan Olimpiade Kimia, mengadakan pelatihan Olimpiade, dan mengadakan cerdas cermat. Yang ini nanti mudah-mudahan menghasilkan profit seperti itu. Nah, ini untuk sementara seperti itu dulu, Bapak dan Ibu. Kemudian saya mau juga menjelaskan apa yang tadi menjadi perbincangan di bidang satu ini ya, tentang website pendaftaran anggota. Izinkan saya untuk men-share aplikasi atau desain aplikasi yang nanti akan kita buat, dan ini juga butuh masukan dari Bapak dan Ibu semua. Yeay, cantik. Jadi terima kasih. Ya Bapak dan Ibu, desainnya seperti ini. Jadi kalau guru yang sudah punya apa kan nanti ini kan akan ada uang itu ya, pendaftaran 100 itu ya. Kalau dia sudah baru dia mendapatkan password ini gitu ya. Oh ya. ya. Ketika dia login ke dalam website, jadi pendataan bisa tersentral ke sini. Nggak usah pendataan di tingkat kabupaten, di tingkat provinsi, langsung semuanya ke sini. Agak lama ini. Ini butuh masukannya dari Bapak dan Ibu sekalian. Ketika guru tersebut sudah masuk ke akun yang mereka miliki, maka akan ada data di sini. Nah, di sini ada email, ada asal sekolah, ada nomor WA. Ini mereka bisa edit. Mereka bisa edit. Jadi nanti nama ini bisa langsung include ke dalam sertifikat dari kegiatan yang kita buat.
gitu. Jadi nggak usah lagi nanti Nah. pendaftaran itu isi data nggak usah, langsung di sini. Nah, jadi gelarnya Yes. jadi kita kemungkinan salah untuk Keren, penulisan itu, keren. kemungkinan salah untuk penulisan itu ya karena salah guru Ya. tersebut, gitu kan ya. Nah, kemudian di bawahnya ini, nah ini kalau kita ada kegiatan, maka ini muncul. Jadi anggota itu daftar itu nggak di luar, tapi di dalam akun dia, seperti itu. Hmm. Nah, ini merupakan fasilitas, Yeay. ini merupakan salah satu fasilitas dari yang kita berikan kepada anggota ketika dia membayar 100.000 itu gitu. Jadi eksklusif lah Ya. inilah ya, Heeh. eksklusif. Karena kita Mantap. nggak buka di luar kan, daftarnya harus di dalam gitu. Nah, kalau sudah daftar ya sudah. Kemudian ketika dia sudah mengikuti dan syarat-syaratnya sudah terpenuhi, maka ini akan ada sertifikat langsung yang terbit dan ini bisa lama gitu. Mereka mau unduh langsung sekarang hari ini bisa, atau seminggu yang akan datang bisa, sebulan yang akan datang bisa. Terus, jadi Keren, tidak hilang keren. datanya seperti itu. Mhm. Nah, kemudian tadi berkembang lagi yang tentang kartu, Kang. Kartu apa? Kartu AGKI, apa? AGKI terus ya. Kartu Ya. PPSKI, bukan. PPSKI ya. PSI. Hmm. Ya, PPSKI. Jadi nanti mungkin kalau memang itu mau diincludekan ke sini, bisa. Jadi desainnya aja berikan ke sini, nanti kita taruh di sini, mereka tinggal download gitu. Jadi sifatnya kita bukan mengirim, sifatnya mendownload. Hmm. Jadi dengan dia membayar 100, kemudian kita kasih password, otomatis antara kartu peserta apa kartu anggota dan fasilitas Hmm. mengikuti kegiatan itu sudah menjadi hak anggota tersebut. Ya, Oh, ya. siap. Oke, bagus. Ya. Jadi kapan-kapan dinaikin juga bisa sih kalau kayak gini. Iya, Ya. apapun. Cuma ini Kang Ade, eh dia pakai semacam ini ya, hosting gitu, harus berbayar Hmm, ya bisa. buat penyimpanannya kan? Penyimpanannya saya pakai pakai Drive saja. Oke. Itu ada Bu Heni mau nanya apa? Oh iya, Bu. Salam kenal ya Pak Ade, luar biasa. Iya, Ini Bu. saya udah kayak berasa di akun GTK PNM ya. Kalau Ya, udah mau ikut seminar, wah udah ya. luar biasa nih. Perkembangannya udah ya insya Allah jadi laju cepat. Ini yang saya ingin tanyakan sedikit. Nanti bukan tanyakan ya. Teman-teman ini kan pertanyaannya suka banyak ya Pak Ade ya. Dan pertanyaannya itu kan lanjutnya ke pengurus, biasanya lanjut ke kita-kita dan sasarannya semua kita kan ya. Nah, Betul. karena sasarannya semua kita yang ditanya, terutama kalau saya kan kebetulan DKI, pasti akan ditanya juga. Kebetulan saya juga ketua MGMP, pasti ditanya juga. Apakah nanti dibuatkan suatu tutorial panduan sehingga teman-teman yang ingin bertanya tuh ada videonya nih, tinggal buka link ini YouTube-nya untuk bisa mengikuti panduan yang sudah luar biasa Pak Ade buatkan. Sehingga apapun kita tidak terlalu banyak menjelaskan, terhubung bahwa kita punya kompetensi masing-masing, begitu Pak Ade ya. Ya, Ini ya. masukan. Kemudian yang berikutnya, andai kita semua bisa mengikuti yang kita buat, kita kan luar biasa ya, tidak serta-merta setiap kita akhirnya setiap ada pekerjaan seminar, ada sertifikat yang harus dibuat. Kalau ini kan bisa autocrate langsung ya dari Betul. apa Excel yang sudah di Oh. sama Mhm. teman-teman melalui Google Form otomatis masuk ke lamannya masing-masing teman-teman yang mengikuti seminar. Nah, adakah satu sistem jika teman-teman ini yang hobinya hanya mengisi daftar hadir tanpa mengikuti seminar? Khawatir banget. Kita kan ya namanya kebutuhan ya, walaupun sekarang nggak butuh-butuh banget ya sertifikat, tapi kalau tiba-tiba ada perintah dibutuhkan kembali sertifikat, pasti akan ada pemburuan sertifikat. Padahal kita ada penting tidaknya sertifikat itu kan kebanggaan tersendiri ya. Bahwa kita memperoleh suatu event yang luar biasa, apalagi sifatnya nasional, dan ini kebanggaan buat semuanya. Mungkin ini sedikit saja yang menjadi masukan buat kita semua, agar kita juga bisa melayani dengan sepenuh hati teman-teman kita yang senasional yang
insya Allah menjadi kebaikan buat kita semua. Terima kasih kesempatannya Pak Rijal, Pak Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kang Rizal mau dijawab? Mari, langsung ditanggapi. Langsung. Ya. Ya itu saya tadi cuma nanya itu aja. Kekhawatiran data terlalu menumpuk, kemudian akhirnya menjadi crash buat si webnya itu sendiri. Itu aja sih. Kira-kira nanti antisipasinya seperti apa? Ya, baik. Yang pertama dari Ibu dulu ya. Tentang tutorial mungkin nanti kita bisa, ya pastilah ya, biasa tutorial itu include ke dalam aplikasi biasanya. Karena memang apalagi ini penggunaannya luas kan. Penggunanya luas, maka akan sangat repot kalau ada pertanyaan lagi, dan memang guru di lapangan ya nggak semuanya familiar dengan teknologi seperti itu, pasti akan bertanya lagi. Itu kita usahakan include antara aplikasi dengan tutorial. Kemudian untuk yang bagaimana mensiasati yang mengikuti seminar tapi dia hanya apa Bu, daftar aja gitu ya, gitu. Itu mungkin nanti kita bisa pakai metode 2 kali presensi seperti itu ya, dulu yang pernah kita terapkan Kang Rizal. Jadi presensi Ya. pada pembukaan dan presensi pada kehadiran, dan dari awal sudah kita jelaskan kedua ini harus, kalau kalau tidak kita buat otomatis, ini sifatnya dibuat otomatis, ketika kedua ini ada hadir ya otomatis akan muncul gitu. Kalau tidak ya Ya. tidak, itu sudah bikin komitmen saja seperti itu. Sama Kemudian yang mungkin ketiga, ini Kang Ade ada kolom khusus untuk resume misalnya. ya, ya bisa Ini ditambah lagi. sebenarnya sudah agak-agak mirip ya Pak, ya sama yang kita pakai pas terakhir kegiatan Lukimat kemarin itu ya. Iya, Iya. betul. Mm-mm. Iya, itu salah satu metode untuk agar si peserta itu tidak daftar kemudian tutup, ikut awal tutup gitu ya. Itu bisa seperti itu. Yang ketiga, Ibu, kalau nanti dia lupa minta lagi, biasa juga kita pernah jadi panitia, masih ada nggak ya sertifikat yang kegiatan anu gitu kan? Ya itu terjawab dengan itu selesai dengan ini gitu. Ini juga memang saya juga itu masalahnya, teman-teman banyak yang nanya, masih ada nggak sertifikat yang kegiatan bulan anu katanya gitu ya. Ya ini kalau kalau ini kita buat ini udah selesai, nggak akan ada lagi pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Mereka tinggal download lagi aja. Itu. Nah, itu. Kemudian Kang Rizal untuk apa penggunaan ini ya, Storage. iya storage ini kan data aja yang banyak sebetulnya. Ya. Kalau penggunanya itu tidak berbarengan pada waktu yang sama, nggak akan masalah. Mudah-mudahan gitu. Tapi Nanti eh, ada penghapusan secara berkala gitu. nggak perlu, nggak Nggak perlu perlu. karena nggak perlu. Ya kalau itu kan kita bisa, antara kecepatan proses dengan kebanyaknya data kan nggak berbanding juga Kayak kadang-kadang. misalnya mereka mengirimkan apa screenshot apa gitu kan. Bukti misal nanti ada kegiatan berbayar, bukti transfer apa segala macam. Itu nggak Iya, khawatir penuh. eh kayaknya kalau 400 kilo rata-rata lah ya, gambar itu bisa bisa puluhan ratusan ribu gambar kita bisa kayaknya. Ya mungkin Tapi nanti bisa ada lah, itu kan ini, kita kalau ada nanti perlu, batasan ininya apa sih ukuran filenya. ya itu Ya. bisa lah nanti kita kita siasati bagaimana kalau nanti udah penuh kita kompres kemudian kita Mm-mm. pindahkan ke drive yang lain seperti itu. Siap. Yang penting sih Mantap. sebetulnya ini Oke. tentang Mantap processingnya. ya Mas Agus ya. Ya. Bapak Ibu kurang Keren, 1 keren. menit loh ini. Oh Ya. iya. Terpesona sama Sedikit itu Pak kok Ade mereka. mau Iya. menyampaikan Paling boleh? satu lagi nih, memang yang dibutuh tadi bicarakan lagi, ini data yang kita mau ini ya nih. Ini kita butuh data ini Pak Solihin. Jadi Ya, ada, nah ada. gini kan, guru-guru ini ada yang sudah daftar gitu kan, yang sebagian besar malah udah Mm-mm. daftar kan ya, karena kita udah Ya. buka, iya gitu. Nah mungkin saya butuh data mereka apa aja sih gitu kan, nanti biar biar Oke, disesuaikan dengan aplikasi ini gitu. baik. Mhm. Adek, jadi kelihatannya nanti kita perlu ngobrol lanjut nih Pak. Nah, Wah, dengan harus Ya. adanya Betul. kolaborasi adanya, jadi saya masuk ke kolaborasi belakang. Kang Ade, Mas Ikin Ya. udah
mati Hmm. semua. Kemudian bisa jadi nilai tawar juga nih Pak. Kan kita sudah punya domain admin@ppski.id. Jadi buat Hmm. mereka yang sudah apa namanya eh, berbayar ke anggotanya gitu ya. Nah, akun Hmm. PPSK ID-nya juga mereka bisa dapat. Nanti kita Oh, bisa mainkan di situ misalnya untuk akses-akses pembelajaran dan lainnya yang apa namanya kita simpannya di drive bersama yang ppski.id. Jadi kalau di drive hmm. bersama itu kan harus satu domain Pak bisa diaksesnya. Kalau misalkan eh, apa namanya tidak ada keperluannya kita punya akun Ya, PPSKID tapi tidak dimaksimalkan nanti juga kurang maksimal Ya, lah. Jadi kita gunakan drive betul. bersamanya itu untuk tadi pengembangan diri bersama itu Pak. jadi mereka 100.000 itu dapat banyak, sehingga Mm-mm. Hmm. jadinya kan murah gitu. Murah. Mbak Anies, Lebih gimana? satu Oke, Pendapat menit. satu menit. saya Sudah tutup dulu. Mohon maaf. Itu yang dapat saya sampaikan dari bidang satu, mewakili Pak Agus dan kawan-kawan. Sekian, billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Bapak Ibu, ternyata dari dua bidang yang sudah berembuk gayeng ini tadi, kita sudah menyaksikan, melihat, dan mendengarkan langsung ternyata program-programnya sangat wow. Ya, appreciate untuk penjenengan semua. Dan ini tepuk tangan dulu. Wah, ini di luar di luar angan ini ya Mas Heri saya. Wah, Jan, Ya, wis cocok ini, cocok betul. Moga-moga bisa kita realisasikan yang waktu dekat nanti bisa kita wujudkan dan selanjutnya langsung masuk Mas Rizal aja menghemat waktu. oke, siap. Ya. Baik, makasih Mas Agus. Jadi mohon maaf teman-teman, ini kita lewat dari jam 21 karena tadi saya bilang kita mulainya nggak 18.30 sehingga molor ke sininya. Luar biasa sekali. Jadi nanti diskusi selanjutnya kita bisa di dalam grup. Seperti itu ya Mas Agus dan teman-teman yang lain. Ah, Kami sangat mengharapkan partisipasi aktif dari teman-teman semua. Kalaupun sekarang sesi sinkronusnya kita akhiri, nanti kita lanjutkan di eh, grup WA. Kemudian nanti ada beberapa tanggapan dari saya, dari kami, dan juga dari teman yang lain tentang pemaparan dari tadi, bidang satu dan bidang dua. Itu pun akan kami sampaikan secara tertulis di grup WA, dan nanti teman-teman bisa menanggapinya secara tertulis juga. Oke. Sekian dari saya, Mas Agus. Baik, terima kasih Mas Rizal, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Kita sudah melewati hari ini dari jam ya dianggap 18.30. Kemudian sampai malam ini pertemuan kita pertama untuk membahas program-program rancangan kita, sekaligus koordinasi kita di awal kepengurusan ini. Sekali lagi matur nuwun, terima kasih atas kerelaannya dan kita Betul, sudah mendapatkan banyak hal yang wow. Sungguh sekali lagi betul, betul. appreciate untuk penjelasan semua dan moga-moga ini akan menjadi awal yang baik untuk perjalanan kita sebagai pengurus pusat dan nanti akan ber, berimbas kepada teman-teman di provinsi. Di bagian akhir tadi Mas Risa menyatakan nanti akan dilanjut di obrolan diskusi di grup WA. Oke, kita akan manfaatkan itu dan kita akan segera akhiri. Semoga, oh ya, foto dulu. Maaf, ini foto dulu. Moga-moga sudah ada yang anu sudah ngintip foto. Biasanya Saya Mbak Anies dulu. kalau ngincer, Pak yuk di foto Anies, bagus. Wah, dan Pak Anies belum dulu, mandi. Bapak Ibu nanti minta nggak kelihatan dibantu kok. Nggak Ya, kelihatan ya. C-nya ini ya, kelihatan. filenya juga ya. Jauh. Oh, C. 1, 2, Ya, 3. Lagi 1, 2, 3. Oke. ya. Yang Ini lain Bu juga Eni ngambil belum ya. belum. Bu Eni baru muncul. Bentar, Bu Eni. Bu Ya, Eni sama Ulangi, yang lain ulangi, Bu ulangi. Imel. silakan. Ya, diulangi, diulangi. Bu, wajah Bu. Ya, Bu Imel. 1, Mumpung ketemu semua, yuk. 2, 3. Oke, yang lain silakan mulai ambil. Oke, Oke, sudah. cukup? Eh, Cukup. Oke, baik. Saya yang menghantarkan rangkaian acara malam hari ini. Segala kekurangannya mohon maaf dan kita akan akhiri dengan doa penutup. Selamat beristirahat nanti. Semoga
besok bisa melanjutkan semua kegiatan yang sudah dirancang dengan baik. Izinkan saya memimpin doa. Mari kita akhiri dengan doa. Tuhan, kami sungguh bersyukur atas segala kebaikan-Mu, atas perjumpaan malam hari ini bersama teman-teman pengurus pusat BPSKI. Kiranya Kau berikan kelancaran rancangan-rancangan kami untuk kemajuan guru kimia Indonesia dalam perjalanan kami. Sebentar kami akan mengakhiri perjumpaan ini. Kiranya Tuhan menjaga, melindungi kami, besok bisa melanjutkan segala rancangan hidup kami. Amin. Ke dalam tangan kami senantiasa berharap dan mohon berkah. Matur nuwun, sugeng dalu, tansah sehat. Makasih. Dah. Sehat selalu.